Orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Tidak ada pembatasan. Enggak ada batas-batas juga Agustus, masih belum ini kok, nggak ada yang berubah, nggak naik. Jadi mereka membeli dulu di SPBU, ngisi berulang-ulang gitu ya, kemudian mereka timbun. Gonjang-ganjing pembatasan BBM bersubsidi kembali mengguncang publik. Konon kabarnya, per 17 Agustus 2024, tepat di hari ulang tahun ke-79 Indonesia, pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi. Begitu yang dikatakan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun kenyataannya, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju tidak seia sekata. Akankah terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi atau pembatasan skala konsumsi? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Facts. Video Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di akun Instagram pribadinya pada Selasa 9 Juli 2024 terkait wacana pembatasan BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang membuat geger publik. Sekarang Pertamina sedang menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Dalam video tersebut, Luhut juga mendorong penggunaan bioetanol sebagai pengganti BBM dengan tujuan mengurangi polusi udara. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat. Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif secara kompak membantah pernyataan Luhut. Tidak ada pembatasan, tetapi kita akan melihat berapa sebetulnya kebutuhan untuk desil yang tepat. Enggak ada batas-batas juga Agustus, masih belum ini kok, nggak ada yang berubah, nggak naik. Arifin juga menyampaikan pihaknya masih mempertajam data serta kendaraan yang diperbolehkan membeli BBM subsidi supaya penyalurannya tepat sasaran. Iya, nanti kan kita ajuin melalui permen, ya. Nah, tapi kan memang harus tepat sasaran. Mana yang memang kendaraan jenis apa yang dapat, informasi ada. September 2022, Presiden Joko Widodo menyebut 70% BBM bersubsidi masih dinikmati kelompok masyarakat mampu. Padahal anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat miskin dan rentan bernilai fantastis. Angkanya mencapai 502,4 triliun rupiah. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran pemerintah untuk subsidi BBM dan LPG sangatlah besar. Tahun 2021, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar 56,9 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2022, anggarannya meningkat lebih dari 50% menjadi 149,4 triliun rupiah. Sementara di tahun 2023, anggaran tersebut turun di angka 138,8 triliun rupiah. Dan di tahun ini, anggaran subsidi mencapai 113,3 triliun rupiah. Sayangnya nilai anggaran fantastis tersebut belum sepenuhnya tepat sasaran. Dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR pada Senin 8 Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut subsidi energi dalam APBN akan meningkat pada tahun 2024, mengikuti lonjakan harga minyak dunia. Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan yang tadi telah disampaikan, harga minyak maupun dari sisi lifting dan juga dari sisi nilai tukar. Namun, sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter ini menyebabkan APBN memang yang harus mengemban bebannya. Ini ditujukan agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat masih bisa terjaga. Bermacam cara kebijakan pembatasan BBM subsidi sudah dilakukan pemerintah dari masa ke masa. Namun hingga kini efektivitasnya masih menjadi tanda tanya. Di manakah kebocoran BBM subsidi selama ini terjadi? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi. Subsidi harga BBM menjadi kunci stabilitas ekonomi. Pengurangan subsidi biasanya diiringi dengan melambungnya harga komoditas. Maka pemerintah harus jeli agar subsidi BBM tepat sasaran, bukan justru menimbulkan kegaduhan. 2 tahun lalu pada Juli 2022, PT Pertamina Patraniaga memulai uji coba pemberlakuan skema QR Code bagi masyarakat yang akan membeli BBM bersubsidi, Pertalite, dan solar. Sebelumnya masyarakat diminta mendaftarkan kendaraan dan identitasnya pada laman subsiditepat.mypertamina.id atau melalui aplikasi My Pertamina. Dengan melakukan pendaftaran, masing-masing kendaraan dibatasi saat membeli BBM subsidi dan bertransaksi menggunakan QR Code yang didapat. Pengguna terdaftar akan menerima QR Code. Ya, ketika mereka nanti sudah mendaftar dengan dokumen-dokumen terkait seperti KTP, nama, nomor handphone, dan terutama adalah data kendaraan Anda. Ya, jadi nomor polisinya, CC-nya berapa, kami akan minta nanti STNK-nya, kopinya. Kami juga akan minta nanti foto kendaraannya biar kita lihat berapa jumlah bannya ya. Jadi nanti setelah menerima QR Code, yang bersangkutan bisa datang membeli BBM bersubsidi dengan menunjukkan QR Code. Untuk proses pembeliannya, bila nanti sudah mempunyai QR Code, itu bisa ditunjukkan saja QR Code-nya, baik yang ada di handphone ataupun nanti di print out. Hingga pada Juli 2023, pembelian BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan QR Code telah berjalan secara nasional di 514 kota dan kabupaten di Indonesia. Adapun tiap jenis kendaraan mendapat jatah yang berbeda. Untuk kendaraan pribadi mendapat jatah maksimal 60 liter solar per hari. Lalu angkutan umum orang atau barang mendapat jatah maksimal 80 liter solar per hari. Sementara angkutan umum barang atau barang roda 6 atau lebih maksimal 200 liter solar per hari. Pembelian BBM subsidi menggunakan skema QR Code ini bertujuan untuk memudahkan dan menjaga masyarakat yang berhak agar lebih terjamin mendapatkan BBM subsidi.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Saleh Abdurrahman menyebut, salah satu tujuan dari kebijakan pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code adalah mencegah penimbunan. Jadi mereka membeli dulu di SPBU, ngisi berulang-ulang gitu ya, kemudian mereka timbun, simpan, kemudian mereka jual ke sektor industri yang membutuhkan. Sektor ada ke pertanian, pertambangan, yang memang menggunakan solar industri. Nah ini yang menyebabkan kenapa terjadi penyalahgunaan itu menurut saya. Nah dengan sistem yang kita kembangkan sekarang, sistem digitalisasi, maka kejadian ini sudah tidak bisa terjadi lagi. Jadi ketika mereka telah mengisi 60 liter sesuai jasnya per hari, maka ketika mereka pergi ke SPBU lain, mereka udah nggak bisa ngisi lagi. Karena sudah di-lock di sistem yang mereka harus registrasi di subsidi tepat. Itu yang kita lakukan, sehingga mengurangi juga terjadinya itu potensi-potensi tadi itu penimbunan. Dilansir dari website Pertamina, BBM subsidi merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dengan menggunakan dana APBN, sehingga masyarakat bisa membeli BBM dengan harga yang lebih murah. Karena merupakan subsidi, maka jumlahnya pun dibatasi melalui kuota yang ditetapkan pemerintah dan hanya untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang masuk BBM subsidi adalah biosolar dan pertalite. Polemik terkait BBM subsidi yang tidak tepat sasaran bukanlah hal baru. Ironinya, polemik tersebut bukannya dibenahi dengan kebijakan yang baru, namun justru seringkali dipolitisasi. Ini kan juga bukan perdebatan yang baru ya. Pertentangan, perdebatan ini sudah berlangsung sedemikian lama dan selalu berkisar antara perdebatan teknokratik dengan politisi. Dari segi teknokratik sudah clear bahwa ini memang dinikmati kelas atas. Tapi dari pertimbangan politik kan juga tidak mudah. Para politisi termasuk juga pemimpin pemerintahan tentu berpikir soal reputasi, soal kalkulasi politik dan juga elektoral ya. Sehingga pada akhirnya pencabutan subsidi BBM atau pengalihan subsidi BBM untuk agar lebih tepat sasaran itu sulit untuk dilakukan. Problemnya ada di di hulu kebijakannya. Kebijakan subsidi BBM itu sendiri yang memang secara alokasi diterapkan untuk semua orang dan dinikmati secara agregat lebih banyak oleh kalangan menengah atas. Meskipun kita tahu masyarakat bawah juga sangat bergantung kepada subsidi BBM. Ketika subsidi BBM dikurangi, tentu saja ada potensi inflasi dan seterusnya. Jadi memang ini problem yang tidak mudah diantisipasi, diatasi dan dicari jalan keluarnya karena memang sudah dosa antar generasi pemerintah ya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Namun hingga kini efektivitasnya masih menjadi tanda tanya. Mengapa demikian? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Stasiun pengisian bahan bakar umum menjadi ujung tombak penyaluran BBM bersubsidi. Lantas bagaimana mekanisme penyaluran BBM subsidi yang diduga masih bisa dinikmati kalangan orang mampu? Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina saat ini telah menerapkan pencatatan nomor polisi kendaraan bagi kendaraan roda 4 yang mengisi BBM bersubsidi. Berdasarkan pantauan tim iNews di lapangan, petugas SPBU mencatat nomor polisi kendaraan dengan sebuah alat yang sudah terkoneksi dengan data yang ada di My Pertamina. Sebagai bentuk asas verifikasi, karena setiap operator, setiap SPBU itu akan ditanya. Kan kami setiap bulan itu kami melakukan verifikasi volume. Mereka kalau tidak bisa membuktikan bahwa betul-betul tepat sasaran, artinya itu mereka tidak. Jika mereka menjual misalnya di atas 60 liter di SPBU itu, maka yang sisanya tidak akan dibayarkan oleh negara subsidinya. Mereka akan, si SPBU akan rugi tentunya. Prinsip itu mencatat nopol dan juga
diminta untuk menunjukkan STNK-nya. Ya kan, supaya apa? Supaya betul-betul mobil yang mengisi itu mobil yang sesuai. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok aturan yang nantinya akan mengatur kriteria masyarakat yang diperbolehkan mengkonsumsi BBM bersubsidi, termasuk Pertalite. Nantinya aturan ini akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Termasuk diantaranya perubahan melalui spesifikasi CC mobil. Untuk kendaraan roda 4 yang diperbolehkan mengkonsumsi Pertalite adalah untuk mobil di bawah 1.400 cc. Sementara untuk motor dengan kriteria di bawah 250 cc. Sementara untuk kendaraan melebihi cc tersebut tidak diperbolehkan membeli Pertalite. Sementara itu untuk kendaraan umum yang diperbolehkan untuk membeli BBM bersubsidi adalah kendaraan berplat kuning dan juga kendaraan yang mengangkut bahan pertambangan dan perkebunan dengan jumlah roda maksimal 6 buah. Sementara itu kendaraan penyedia layanan umum seperti mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, ambulans, serta mobil pengangkut sampah masih bisa membeli BBM bersubsidi. Salah satu penyebab BBM subsidi tak tepat sasaran ialah masih digunakan oleh sejumlah pelaku industri yang sebetulnya mereka tidak masuk dalam bagian dari penerima bantuan. Solar itu juga digunakan oleh sektor industri untuk kendaraan-kendaraan operasi mereka, ya kan, kegiatan mesin-mesin mereka itu menggunakan jenis BBM solar ya. Ini mereka harusnya membeli dengan harga atau solar non subsidi, solar industri istilahnya kan. Nah, tapi ini kan mahal. Ini mahal. Sementara di dekatnya di situ tuh ada SPBU yang menjual dengan harga penetapan yaitu 6.800. Nah, ini ada gap harga inilah yang menyebabkan beberapa oknum masyarakat atau siapapun itu memanfaatkan ini gap ini. Sementara media Wahyudi menilai agar subsidi BBM bisa tepat sasaran, pemerintah seharusnya memberikan subsidi secara tertutup kepada si penerima bantuannya secara langsung. Jadi memang kunci utamanya adalah pengalihan secara perlahan. Yang kedua, perlu ada shifting, jadi subsidi BBM ini digeser kepada bantuan sosial misalnya. Karena kalau tidak dialihkan ke bantuan sosial ya sama saja masyarakat kecil juga akhirnya tidak mendapatkan manfaat dari subsidi ini. Program subsidi BBM yang memang hanya menyasar ya semua orang yang juga akhirnya dinikmati oleh masyarakat kelas atas ya yang punya kendaraan, pagi berangkat ke kantor pakai mobil mewah, mereka juga pulang pakai mobil dan konsumsi dari subsidi BBM-nya jauh lebih besar dibandingkan total konsumsi BBM yang dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Selain pembatasan BBM bersubsidi, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, juga berencana mencabut subsidi BBM jenis Pertalite. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Sementara terkait rencana perubahan tersebut, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional menyebut, saat ini Pertamax Green 92 sudah mulai dijual di 3 SPBU di Jakarta. Kita support nanti Patra Niaga yang untuk 17 Agustus itu kan kalau nggak salah diassign 3 SPBU dulu di Jakarta. Oh. Ambil dari Balongan. Oh, Balongan. Kan Balongan udah duluan bisa ultra low sulfur. Karena lebih dekat juga ke Jakarta ya Pak? Itu Pak. Sulfur di 50 ppm. Ya 50 ppm. Oh. Itu apa Pak? Berarti Euro solar dulu, diesel. Oh, diesel dulu. Pertamax Green 92 merupakan campuran antara Pertalite atau RON 90 dengan 7% etanol, sehingga menghasilkan bensin setara RON 92.
Kandungan dalam Pertamax Green 92 diklaim lebih ramah lingkungan jika dibandingkan Pertalite. Narasi bahwa ini kemudian pengalihan ke subsidi yang lebih ramah lingkungan juga saya kira kurang tepat. Karena memang problem utamanya adalah subsidi BBM ini dinikmati oleh kelas atas. Kita bisa saksikan lah terutama di kota-kota besar. Siapa pemilik mobil, siapa pemilik mobil pribadi yang mereka setiap hari mengkonsumsi jutaan liter BBM bersubsidi ya, yang sebetulnya ketika diagregatkan itu jumlahnya sangat besar. Subsidi BBM adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan tanpa ada kebocoran. Pemerintah pun harus segera berbenah untuk bisa memetakan siapa saja kelompok masyarakat miskin dan rentan yang perlu dibantu. Karena subsidi harus diberikan kepada kelompok masyarakat miskin yang berhak. Jangan ada lagi salah sasaran yang justru menambah beban anggaran. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.